Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Gubernur Sumatera Selatan korupsi anggaran agama sebesar 1,2 miliar. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menangkap Gubernur Sumatera Selatan atas perbuatan korupsi anggaran sebesar 1,2 miliar untuk kepentingan agama, terutama agama Islam. Gubernur Sumatera Selatan ini kelihatannya sangat rakus. Semua asal uang disabet, tidak peduli untuk kepentingan pembangunan jalan atau kepentingan agama. Kepentingan agama saja disabetnya. Seharusnya kalau itu kepentingan agama tidak perlu disabetnya. Karena kepentingan agama itu banyak jenisnya, yaitu antara lain bisa membangun masjid, membina masyarakat umat muslim, dan lain sebagainya. Tetapi untuk kepentingan agama saja dikorupsinya, sehingga dia seperti kekurangan uang saja. Tidak ada memilih-milih korupsi itu. Semua sama, yang penting uang. Apapun itu untuk kepentingan agama dikorupsi, apalagi kepentingan pembangunan dan lain sebagainya lebih dikorupsi lagi. Karena mengkorupsi anggaran untuk kepentingan agama, maka mendapat karma dari Allah yang Maha Kuasa lewat kejaksaan menangkapnya. Jadi ini semacam karma juga ini, korupsi untuk anggaran kegiatan agama. Sehingga karena itu merupakan perbuatan karma yang menyalahi aturan sesuai dengan agama Islam, maka lewat pejabat jaksa tersebut menangkapnya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan korupsi yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan ini merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya 1. Hukuman mati, 2. Hukuman seumur hidup, 3. Hukuman badan maksimal 20 tahun. Dalam menjatuhkan hukuman di tangan hakim. Kalau hakim dalam menjatuhkan hukuman selalu ada pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan. Kalau pertimbangan hakim lebih banyak memberatkannya, maka dapat dikenakan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi kalau lebih banyak di alasan meringankannya, dapat dikenakan hukuman badan maksimal 20 tahun atau bahkan 15 tahun atau 10 tahun, tergantung nanti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Dapat menjatuhkan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, yaitu syarat pertama, negara dalam keadaan bahaya yang disebut dalam undang-undang. Negara sudah disebut dalam bahaya, masih melakukan korupsi atas uang negara, maka orang tersebut dapat dikenakan hukuman mati. Kedua, dalam kondisi bencana alam. Bencana alam ini meliputi gunung meletus, virus corona, tsunami, tanah longsor, banjir bandang. Salah satu syarat daripada bencana alam tersebut dipenuhi, maka dapat dikenakan hukuman mati. Baru mengulangi perbuatan korupsi. Mengulangi perbuatan korupsi yaitu seseorang telah melakukan perbuatan korupsi dan sudah diputus hakim, di mana putusannya sudah dijalani. Setelah selesai menjalani hukuman tersebut, belum lewat 5 tahun, melakukan perbuatan korupsi lagi, maka dia dapat dikenakan
hukuman mati. Resesi keuangan dan resesi ekonomi yang keempat. Syarat keempat yaitu resesi keuangan dan resesi ekonomi. Dalam arti kalau negara kesulitan keuangan, membayar gaji pegawai pun sulit, malah melakukan perbuatan korupsi, dapat dikenakan hukuman mati. Demikian juga resesi ekonomi. Ekonomi sedang lesu, apapun yang dijual tidak laku, sehingga dia melakukan perbuatan korupsi saat itu, maka dia dapat dikenakan hukuman mati. Salah satu syarat dipenuhi dari 4 syarat dapat dikenakan hukuman mati. Anggaran negara Indonesia terkena bencana alam dalam bentuk pandemi virus corona dan sudah hampir 2 tahun ini, dan kalau melakukan perbuatan korupsi dalam pandemi virus corona ini dapat dikenakan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.